Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan di pembelajaran kali ini ada 3 cara yang akan Ibu ajarkan. Dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3. Kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3 angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sini 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3/2/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14/9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama. Nah, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9, kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas sini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang per. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama. Pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga.
Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya, 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4 sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20, sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15 atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5, maka di sini pun menjadi 5. Maka hasil akhirnya adalah 3/2/5. Terima kasih dan sampai jumpa.